Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Sugianto dengan partner saya Firda Malia Putri. NPM saya 21120 dengan NPM partner saya Firda 2117. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 4B, yaitu analisis simulasi sistem produksi nastar di PT Iftar dengan menggunakan software Flexim. Untuk abstraknya, PT Iftar adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan produk utamanya yaitu memproduksi kue kering, salah satunya yaitu nastar, di mana terdapat dua nastar yang diproduksi, yaitu nastar original dan nastar keju. Mesin yang dimiliki PT Iftar memang berjalan dengan baik, namun permasalahannya yang sering terjadi yaitu berhubungan dengan pelaksanaan proses produksi yang belum optimal karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja. Pihak perusahaan ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Proses produksi yang terjadi pada PT Iftar diantaranya adalah pengadukan bahan, proses pengovenan bahan, proses infeksi, dan proses pengemasan. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, PT Iftar menggunakan software Flexim, yaitu salah satu jenis perangkat lunak untuk membantu mengembangkan model-model simulasi yang berbasis 3D. Hasil output dari penelitian diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada keju yaitu 330,98 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi yaitu persentase idle 0,19% dan persentase processing sebesar 99,81%. Hal ini dikarenakan adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam produktivitas stasiun kerja dan menjadi bahan evaluasi pada PT Iftar agar tidak ada kemacetan pada lantai produksinya. Next. Dan pendahuluan. Di dalam dunia perindustrian, persaingan bisnis dalam bidang apapun semakin ketat dan sulit. Dengan bertambahnya perusahaan-perusahaan yang lebih baik menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Agar dapat bertahan pada persaingan global, tentunya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh industri. Salah satunya adalah peningkatan kinerja serta efisiensi pada produksi, serta pengoptimalan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan pada musim panen raya, di mana hasil panen buah nanas melimpah dan membanjiri pasar dengan tingkat konsumsi yang tidak sebanding dengan hasil produksi, ditambah dengan masa simpan buah nanas pada suhu ruang yang rendah, maka harga jual buah nanas segar di pasar segar mempunyai kadar air yang cukup tinggi, jika di pasar menjadi sangat rendah. Nanas segar mempunyai kadar air yang cukup tinggi, yaitu 85,3%. Tetapi kadar protein dan lemak dalam nanas rendah. Nanas juga mengandung zat pektin yang mudah terhidrolisa. Oleh karena itu, buah nanas segar tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak atau busuk saat disimpan. Pengolahan buah nanas merupakan upaya untuk mempertahankan kandungan gizi buah, memperpanjang daya simpan buah, memperkecil kerusakan pasca panen, dan yang terpenting dapat meningkatkan nilai ekonomis buah nanas. Produk olahan nanas salah satunya dibuat untuk kue kering. Kue kering biasa dinikmati saat perayaan besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal yang merupakan momen berkesan di mana seluruh keluarga dan para kerabat berkumpul bersama sambil menyantap hidangan pada saat-saat tersebut. PT Iftar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi kue kering, salah satunya yaitu nastar. Namun setiap perusahaan pastinya memiliki masalah yang ingin dicari solusinya. Masalah yang dihadapi oleh PT Iftar adalah masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan proses produksi yang belum optimal, karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja. Pihak perusahaan ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindakan perbaikan. Hal ini menyebabkan banyak order tidak dapat ditangani dengan baik, sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Proses produksi yang terjadi pada PT Iftar diantaranya adalah pengadukan bahan, proses pengovenan bahan, proses infeksi, dan proses pengemasan. Model digunakan dalam banyak cara untuk mendeskripsikan sistem, untuk mendesain dan mengelola sistem sebagai fungsi analisis. Analisis ini didefinisikan sebagai determinasi output model dengan menggunakan input dan struktur model yang telah diketahui. Dalam membangun analisis simulasi, maka dibangunlah sistem imitasi dalam simulasi.
Simulasi diartikan sebagai cara mereproduksi kondisi dari suatu keberadaan dengan menggunakan model dalam rangka studi pengenalan atau pengujian atau pelatihan dan yang sejenis lainnya. Simulasi dalam bentuk pengolahan data merupakan imitasi dari proses dan input real yang menghasilkan data output sebagai gambaran karakteristik operasional dalam keadaan pada sistem. Imitasi dalam simulasi menghasilkan model representasi dari suatu proses atau operasi. Simulasi sebagai proses pengolahan data dengan menggunakan rangkaian model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari langkah-langkah pengolahan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Model simulasi diskrit adalah sebuah model simulasi dengan perubahan status sistem yang terjadi hanya pada titik-titik waktu tertentu saja. Model simulasi diskrit, kondisi variabel berubah hanya pada beberapa titik atau tertentu yang dapat dihitung dalam waktu. Kebanyakan dari sistem manufaktur dimodelkan sebagai simulasi kerja dinamis, diskrit, stokastik, dan menggunakan variabel random untuk memodelkan tentang kedatangan antrian, proses, dan sebagainya. Dan berdasarkan hal tersebut, PT Iftar merancang simulasi lini produksi pembuatan nasta dengan menggunakan aplikasi FlexSim. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan persentase ideal dan kuantitas produk serta mengetahui alur serta waktu lini produksi dengan memodelkan dalam bentuk simulasi sehingga memudahkan dalam menganalisis apakah sistem yang sudah dirancang berjalan dengan baik atau tidak. FlexSim adalah simulasi untuk menirukan atau memperagakan berbagai macam proses ataupun fasilitas yang ada di dunia nyata dengan berbasis 3D. Oleh karena itu, PT Iftar merancang simulasi lini produksi nastar dengan menggunakan aplikasi FlexSim agar lebih efektif dan efisien. Next. Lalu lanjut ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode simulasi sistem diskrit yang terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi variabel-variabel yang akan digunakan model, verifikasi dan validasi model, pembuatan model simulasi dan nilai distribusi, pembuatan model simulasi proses produksi pada metode sistem diskrit menggunakan perangkat lunak FlexSim. Software FlexSim merupakan bahasa simulasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mengembangkan model-model simulasi yang berbasis 3D. Tahap pengumpulan data didapatkan dari data sekunder PT Iftar yang berlokasi di Surabaya yang berproduksi nastar. Dalam kegiatan produksi tersebut terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Berikut adalah data waktu pengamatan, kegiatan pengopenan, dan inspeksi dengan waktu detik. Setelah melalui proses pengopenan dan inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan jenisnya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Lalu ada tahap pengolahan data. Ini digunakan metode pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan software FlexSim. Dari data yang didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Flowchart-nya yaitu dari mulai, lalu ke studi literatur dan studi lapangan, dilanjutkan oleh partner saya. Nah, untuk flowchart-nya dimulai dari studi literatur dan studi lapangan, kemudian dapat dirumuskan perumusan masalah. Nah, setelah itu dapat menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan untuk pengumpulan data, itu ada 5, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Dan data-data tersebut diolah menggunakan software FlexSim. Dan setelah itu diverifikasi, setelah itu divalidasi, dan setelah itu muncul hasil dan pembahasannya.
Setelah itu disimpulkan dan ada syarat untuk penelitian ini. Nah, untuk penjelasannya, langkah-langkah pada flowchart yaitu yang pertama, mulai merupakan tahap paling awal sebelum melakukan penelitian. Kedua, studi lapangan. Sangat diperlukan karena pada tahap ini bahkan untuk mengetahui kondisi nyata. Studi literatur merupakan tahap pencarian referensi dan perumusan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Dan untuk penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dicapai dan penelitian ini dengan perumusan masalah yang melatar belakanginya. Karena pengumpulan data itu yang sudah dijelaskan tadi, untuk pengolahan datanya menggunakan software Flexim. Verifikasi model Fleximnya yaitu bertujuan untuk memvalidasi apakah sudah sesuai dengan aktivitasnya. Validasi agar bisa membuktikan tentang kebenaran data yang diteliti. Hasil dan pembahasannya didapatkan hasil mengenai pengolahan data pada software Flexim. Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk memperjelas data yang ada. Kesimpulan dasaran yaitu pernyataan secara singkat dari analisa yang dilakukan. Penelitian selesai. Dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, membentuk model atau layout. Berikut adalah model yang digunakan dalam modul ini. Langsung saja ke aplikasi Flexim-nya. Lalu lanjut ke aplikasi Flexim. Yang pertama, file, lalu new model, nanti akan keluar layout seperti ini. Terus ini bikin satu-satu. Yang pertama ada search untuk sumber bahan. Terus ada antrian. Antriannya ada 2, yaitu selai nanas dan keju. Terus ada prosesor 2, yaitu mesin pengovenan dan inspeksi. Lalu ada conveyor 2. Terus ada combiner 2 untuk mesin packaging 1 dan mesin packaging 2. Terus di sini ada search untuk sumber kemasan. Lalu ada antrian gudang sementara 1 dan gudang sementara 2. Lalu ada penyimpanan nastar original dan penyimpanan nastar keju. Lalu untuk text eksekutornya memakai ASR Behind. Terus dihubungkan dengan teks eksekutor yaitu dispatcher, operator, teks eksekutor, dan transporter. Setelah semuanya dibuat seperti ini, lalu dihubungkan menggunakan rantai. Untuk rantai A ini digunakan untuk fixed research, yaitu sumber bahan ke selai nanas, ke keju, lalu lanjut ke mesin pengovenan, lalu ke inspeksi, lalu ke conveyor, dilanjut ke combiner, mesin packaging 1, mesin packaging 2, lalu dilanjut ke gudang sementara 1 dan gudang sementara 2, lalu dilanjut ke rak 1 dan rak 2. Terus gudang sementara 1 dan 2 ini dihubungkan ke ASR ini menggunakan rantai S. Lalu rantai A dibuat lagi untuk teks eksekutor, dispatcher ke operator, terus ke teks eksekutor, terus ke transporter. Setelah itu dispatcher dihubungkan dengan antrian selai nanas, keju, terus combiner mesin packaging 1, 2 menggunakan rantai S. Setelah dihubungkan semua, datanya ini harus diisi satu persatu. Sumber bahan ini diisi flow itemnya box, terus flow-nya ini diisi port by case. Terus ini case-nya ada 2, case 1 dan case 2. Terus apply. Ini diisi satu persatu, seperti selai nanas ini antriannya diisi. Flow-nya ini pakai first available. Terus pakai port number ini. Terus apply. Sama juga dengan yang keju. Terus yang prosesor ini, proses time-nya ini menggunakan expert fit. Iya. Menggunakan expert fit. Caranya membuat new.
terus data ini, terus enter data. Terus ini pakai data yang ada di besok. Terus paste and from clipboard. Lalu oke. Terus udah gini. Terus ke model. Terus ada hasil nanti seperti ini, ada beta, Johnson, Weibull. Terus ke application, terus simulasi representation, terus flexsim, terus pilih model to represent yang paling tinggi, yaitu yang tadi ada beta, terus apply. Terus ini di copy paste ke di copy paste ke process time. Lalu apply. Begitu juga dengan inspeksi. Terus di conveyor ini memakai decision point di ujung-ujungnya untuk menghubungkan. Terus untuk mesin packaging ini atau combinernya ini juga diisi. Terus antrian yang gudang sementara juga sama seperti yang antrian awal tadi. Terus untuk rak ini juga diisi. Maksimum kontennya ini menyesuaikan. Setelah itu membuat dashboard. Caranya ini di atas ada dashboard. Caranya yaitu ada pakai average WIP. Terus ini settingannya objeknya itu dipilih victory search, yaitu prosesor, combiner search, antrian, terus conveyor sama rak. Terus apply, kalau sudah kayak tadi apply. Terus selain average WIP ada state bar. Objeknya sama, dipilih apa? Dipilih victory search. Itu prosesor ini combiner search. Kalau udah dipilih, nanti centangnya ada, yang dicentang cuma ada 3, yaitu idle, processing, sama pull-out. Ini yang dicentang cuma idle, processing, sama pull-out. Kalau udah gini, ini reset dulu. Terus jangan lupa ini runtime-nya, untuk stop time-nya ini di 28800. Dengan display modenya second. Terus di run. Kalau udah berhenti ini, nanti didapatkan hasil ini. Hasil ini yang akan kita analisis. Terus lanjut ke bagian analisis. Hasil pembahasan. Ini
Untuk model ini, analisanya pada gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk nastar. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pengopenan yang merupakan kegiatan memasak dan membuat produk, inspeksi yang merupakan kegiatan pemeriksaan sistem produk, packing yang merupakan kegiatan pengempakan atau pengelompokan produk, dan putway yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Terus ada proses verifikasi dan validasi, yaitu verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa bahwa suatu produk, pelayanan, atau sistem memenuhi serangkaian spesifikasi desain. Terus validasi dimaksudkan untuk memastikan produk, layanan, atau sistem yang memenuhi kebutuhan keoperasian pengguna. Terus verifikasi ini model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Terus validasi ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data yang konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan dan kesalahan data selama beraktivitas. Lalu ini ada automatic fitting result expert fit. Ini gambar di atas merupakan hasil binary distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu ada Johnson SB sebesar 99,11, terus beta sebesar 94,64, dan gamma sebesar 89,29. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk merepresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi. Setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan nilai Johnson-Boone yaitu 19,86,938, 35,87,0921, 0,433472, 0,533348. Yang akan digunakan sebagai input proses time kegiatan mesin pengopenan. Terus ini ada output simulasi. Yang pertama ada dashboard work in process. Berdasarkan gambar ini dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung yang masih diproses pada sumber bahan, sumber kemasan, gudang sementara 1, gudang sementara 2 sebanyak 0. Pada inspeksi mesin pengopenan, mesin packaging 1, mesin packaging 2 sebanyak 1, pada penyimpanan nastar keju sebanyak 2, pada penyimpanan nastar original sebanyak 92, pada selain nanas sebanyak 118, dan pada keju sebanyak 331. Terus ini ada dashboard state bar. Berdasarkan state bar ini dapat diketahui persentase ideal processing dan blok pada setiap fixed research. Penyimpanan nastar original dan penyimpanan nastar keju persentasenya 100%, inspeksi 22,82%, processing 77,18%, mesin pengopenan sebesar 21,29%, persentase processing 77,45%, packaging 1 0,19%, processing 99,81%, terus mesin packaging 2 1,93%, terus processing 98,07%, sumber kemasan dan sumber bahan memiliki persentase blok sebesar 100%. Terus selanjutnya analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada keju yaitu sebanyak 330,98 produk. Dashboard work in progress menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan atau work in progress yang artinya adalah barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. Dan ini menunjukkan adanya kemacetan atau bottleneck pada proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal karena dikarenakan dihambat oleh komponen yang kurang sesuai yang disebabkan oleh mesin yang tidak pernah berhenti. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime. Downtime didefinisikan sebagai waktu satu sistem atau komponen tidak dapat digunakan atau tidak berada dalam kondisi yang baik sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Hasil output flexing diketahui bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi yaitu persentase ideal 0,19% dan persentase processing sebesar 99,81%.
di mana persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time itu waktu menganggur, yaitu waktu di mana proses peralatan atau mesin tidak digunakan terhadap proses produksi karena faktor yang sudah dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin besar nilai idle time, maka akan semakin buruk yang berarti banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Sedangkan processing merupakan presentasi yang dapat menunjukkan produktivitas. Presentasi processing menunjukkan presentasi berapa besar terjadinya proses saat pada aktivitas tersebut. Presentasi processing yang tinggi menunjukkan produktivitas yang baik, begitu pula sebaliknya. Sehingga kesimpulan pada modul kali ini dapatkan hasil pada PT IFTAR mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk nastar di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Dalam mengatasi permasalahan terjadi, PT IFTAR menggunakan software Flexim dengan tujuan untuk menentukan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk nastar. Flexim mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti di antaranya yaitu dapat mengetahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan proses time. Dari stasiun kerja dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses daripada keju yaitu sebanyak 30,98 produk dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi yaitu persentase idle 0,19% dan persentase processing 99,81%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukan waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada penyimpanan nastar original dan penyimpanan nastar keju sebesar 100%. Hingga satu hal yang harus dilakukan ialah perbaikan pada proses keju dengan pemasangan komponen yang kurang sesuai. Saran untuk PT IFTAR agar proses produksinya tidak terjadi kemacetan atau bottleneck, yaitu dengan cara membuat stasiun kerja yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan produksi. Selalu memelihara dan memperhatikan kondisi mesin serta komponen yang dipakai. Hal lain yang dapat dilakukan mengatasi kemacetan pada lantai produksi yaitu dengan meninjau kembali layout lantai produksinya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.